Nah, ini hari ini spesial banget ya Kak ya. Hari ini kita ngebahas satu fund yang benar-benar baru naik banget ya Kak di sana Kak ya. Betul, betul. Gimana nih? Mau mulainya dari siapa nih? Dari aku apa dari Jazz dulu? Mungkin aku boleh tanya-tanya sedikit dulu kali ya Boleh, Kak Lita ya. boleh, boleh. Karena ini tuh mungkin sedikit introduction juga. Jadi untuk produk ini tuh benar-benar baru banget naik di sana kayak hari ini. Dan aku pun sendiri juga sangat tertarik banget sama produknya karena aku kan karena kan sekarang kan investor banyak ya kayak yang concern mengenai sustainability, isu-isu ESG. Nah, ini Ya, merupakan produk yang pas banget nih untuk teman-teman yang mungkin punya batasan-batasan dalam berinvestasi gitu ya. Nah, ya. mungkin kalau Lita boleh jelasin sedikit nggak mengenai reksadana Sukor Syariah Sustainability Equity Fund ini? Ini tuh sebenarnya reksadana jenis apa sih dan strateginya kayak gimana? Oke. Jadi tadi aku sudah spill sedikit ya bahwa produknya ini sebenarnya reksadana saham syariah memang. Cuman kok namanya ada syariah sustainability equity fund, maksudnya apa gitu kan. Jadi memang seperti biasa kalau di Sukor Aset itu kita selalu setiap ada produk konven kita selalu berusaha menyediakan produk untuk syariahnya. Jadi yang kalau beberapa 2 tahun yang lalu kita ada Sukor Invest Sustainability Equity Fund, sekarang kita bikin yang versi syariahnya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam reksadana ini selain dia itu harus mengikuti prinsip syariah di pasar modal, juga ada ketentuan di mana mayoritas dari efek-efek sahamnya atau efek-efek ekuitas syariahnya itu diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan atau korporasi yang mendukung SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini memadukan nih, mungkin konsepnya lumayan baru gitu ya, dan mungkin di kita sih jelas baru ya kalau di Sukor. Di tempat lain mungkin termasuk di seluruh dunia ini juga salah satu konsep yang lumayan baru untuk diadopt ya. Jadi memadukan antara ESG atau kalau di kita sebutnya SDG ini tadi, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dengan prinsip syariah di pasar modal. Oke. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kalau aku boleh ngomong ya, berarti ini tuh banyak checking the box ya kalau misalnya aku bilang ya, kalau kita Ya, mau jadi investor perusahaan-perusahaan yang sustainable, ini bisa jadi opsi juga. ya, Kalau kita punya batasan-batasan pengen investasinya syariah aja, nah ini juga bisa jadi salah satu opsi gitu ya betul. kayak. Plus Betul. ini tuh sebenarnya kan produk equity ya kalau Lita ya. Jadi sebenarnya untuk investasi jangka panjang tuh juga oke banget ya Betul. Kak. Betul, betul. Jadi karena ini sekali lagi reksadana saham ya, reksadana saham Mm-mm. syariah, jadi minimum 80%-nya itu harus ada di efek ekuitas yang bersifat syariah. Nah, terus jadi tadi si cerita SDG-nya ada di mana gitu. Ceritanya ada dari keseluruhan efek ekuitas itu, misalnya nih 90% gitu ya. Dari 90% itu 60%-nya minimum harus di korporasi yang mendukung keberlanjutan ya, jadi sustainable atau tujuan berkelanjutan gitu. Wah ini oke banget nih sebenarnya. Jadi kan banyak banget sih sebenarnya juga ya kalau kita belakangan ini investor-investor tuh yang kepengen investasinya nggak mau misalnya di perusahaan yang terlalu misalnya merusak alam gitu ya atau Betul, misalnya betul, betul. nggak concern mengenai Ya, lingkungan di sekelilingnya gitu kan. ya, Jadi sebenarnya ini tuh oke banget juga nih buat teman-teman yang mungkin lebih socially conscious gitu ya kayak betul. Lolita ya. Nah, aku mau Nah, tambahin juga sebenarnya bukan cuma socially conscious juga nih Jess. Jadi sebenarnya kayak kita ngomong tentang syariah dulu deh. Kenapa? Soalnya istilah gini, syariah itu kan sebenarnya tidak pure hanya untuk yang muslim aja gitu ya. Tapi kan betul, betul. sendiri ya. Jadi sebenarnya ada yang menarik nih. Kenapa sih kita memadukan dua ini gitu ya? Sebenarnya kalau konsep syariah itu sebenarnya ada 3 nih. Yang pertama halal. Mungkin kalau halalnya ini jadi beda-beda gitu ya, karena kan tiap agama, tiap keyakinan mungkin beda. Tapi ada 2 yang sebenarnya
secara universal itu ada dua konsep yang masuk nih, mau itu di agama apapun gitu ya. Yang kalau secara Islamnya namanya toyib gitu, toyib itu baik lah. Jadi kan kita pengennya itu baik gitu ya, baik untuk lingkungan, baik untuk sekitar gitu. Kemudian yang satunya lagi berkah, jadi kita mau mendatangkan kebaikan. Nah ini sejalan dengan konsep kalau kita responsible investment. Jadi kita do good gitu ya, do no harm dulu deh, no harm dulu, kemudian do good gitu ya, sama satu lagi impactful. Nah ini kan konsep yang sebenarnya secara ini konsep universal lah ya, makanya kenapa kita itu tuh kita lihat oke, ini sebenarnya dua bisa digabung. Nah tambah lagi yang aku pengen tekankan juga, bisa masuk ke daftar efek syariah itu kan relatively ada syarat-syarat yang lebih berat gitu lah ya daripada tidak syariah, yang benar ya Jess ya. Jadi ini juga menarik. Jadi satu tadi kita lihat di company-nya gitu ya, dari sisi SDG-nya tadi kan sudah ada sekian banyak indikator. Nah dari sisi syariah, tapi dia tetap harus syariah juga, which is berarti ada nih satu ya, maksudnya negatif listnya juga nggak boleh masuk gitu ya, industri-industri yang merusak itu, yang istilahnya dianggapnya kurang baik untuk lingkungan, untuk masyarakat, atau kontroversial itu nggak masuk. Kemudian yang kedua dari sisi keuangannya kan kalau syariah itu lebih ketat ya, jadi sebenarnya lebih dipilih nih gitu untuk emiten-emitennya maupun dalam hal ini saham-sahamnya gitu. Betul betul. Jadi itu sebenarnya menarik banget sih Kak, poin yang kalau kita bilang ini, bahwa karena syariah ini lebih banyak mungkin prinsip-prinsip ya yang harus ditaati, yang harus diikutin. Sebenarnya filtering dari perusahaan yang diinvestasikan juga sebenarnya lebih ketat ya Kak ya. Betul. Jadi seperti misalnya debt equity ratio nggak boleh terlalu tinggi, meaning ya berarti perusahaannya kemungkinan besar akan menjadi perusahaan yang sehat gitu ya kalau kita ya. Betul, betul. Jadi dan ini untuk tentunya nggak cuma dari efek ekuitasnya juga ya Jess ya. Karena kan karena kan tadi kan minimum 80% di efek ekuitas, tapi kan sebenarnya yang 20%-nya sendiri itu kan juga sama ya, tetap harus prinsip syariah di pasar modal kan. Jadi ya mau itu efek syariah berpendapatan tetap atau gampangannya kita ngomong sukuk gitu misalnya ya, berarti kan harus sukuknya terdaftar dalam daftar efek syariah. Terus kalau deposito juga harus deposito syariah. Jadi benar-benar rasio-rasionya kan juga sama ya, dilihat juga ya kan. Beda nih antara kita menerbitkan efek utang atau emiten menerbitkan efek utang misalnya obligasi, dengan sukuk kan juga beda nih. Jadi di sini kita lihat ada constraint sendiri, dalam arti ya sebenarnya dipilihnya lebih ya untuk pemilihannya gitu sih Jess. Berarti ini kalau misalnya teman-teman mau jadi investor reksadana Sukor Syariah Sustainability Equity Fund, sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya, karena banyak banget nih sebenarnya filtering yang udah diterapkan sama reksadananya. Dan ini mungkin nanti kalau itu juga akan jelaskan bahwa cocoknya investasi jangka panjang ya Kak ya. Betul. Karena reksadana saham. Betul. Nah Kak, kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ya Kak ya, mungkin tadi kan sempat Kalita bilang juga apa sih bedanya mungkin concernnya antara reksadana yang syariah sama yang konvensional kan ya Kak. Nah kalau misalnya menurut Kalita sendiri dari kalau misalnya kita lihat kan memang reksadananya baru ya Kak ya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari historical performance-nya, terus mungkin kita lihat juga prospek kedepannya, kira-kira prospek cuannya itu kayak gimana nih Kak untuk Sukor Syariah Sustainability Equity Fund? Atau ini kita bilangnya tuh SSSEF ya Kak ya? Iya. Kita biasanya kalau nyingkatnya syariah SUSEF gitu biar gampang. Kalau yang konven kita gampangannya SUSEF, iya. Jadi tadi balik lagi ya, kita kan harus melihat prospek dari masing-masing emitennya ya, atau emiten pembentuknya sendiri. Kalau kita lihat pertama tadi kalau syariah aja sudah difilter gitu ya, jadi kan filternya lumayan ketat juga gitu kan, berarti kan dari sisi sustainability perusahaan itu sendiri gitu ya, keberlanjutan perusahaan, kalau dia efek besaran rasio utangnya aja sudah diatur, kemudian macam-macam ya, ada filter, kemudian juga dari sisi bisnisnya sendiri harus bisnis yang dianggapnya tidak merusak lingkungan, kemudian tidak kontroversial, itu kan sebenarnya secara prospek seharusnya lebih bagus gitu daripada yang biasa atau yang tidak syariah gitu ya. Nah kemudian kalau dari sisi tadi SDG, kita itu kan memang kerjasama dengan dalam hal ini kita kerjasama sama Yayasan Kehati ya.
Tapi memang kita bedanya, again sama dengan yang konvensional, itu kita tidak indexing. Jadi bukan kita cuma ngambil Sri Kehati yang 25 itu enggak. Jadi ada universe-nya yang dianggap oleh Yayasan Kehati, bukan dianggap ya, sudah difilter oleh Yayasan Kehati, itu memenuhi beberapa aspek. Aspek yang pertama sama juga ya, jadi aspek seleksi bisnis inti. Jadi ada yang negatif-negatif itu tidak masuk. Kemudian aspek finansialnya juga cukup ketat gitu ya. Jadi nggak cuma rasio-rasio, termasuk asetnya juga dilihat. Kemudian yang ketiga adalah dari tadi yang aspek ESG-nya. Jadi kadang kita lihat gini, perusahaannya misalnya cuannya gede gitu ya, tapi kita lihat secara manajemen GCG-nya kurang bagus. Itu juga kan salah satu faktor yang harus kita lihat juga ya. Kalau GCG kurang bagus, takutnya nanti ke depannya gitu ya, cara pengelolaan perusahaannya juga kurang bagus. Jadi ada 69 filter ya yang diberlakukan, baik dari sisi environment atau lingkungan, kemudian sosial, dan good corporate governance atau tata kelolanya. Jadi dari situ kita cukup yakin bahwa dengan perusahaan ini kalau tata kelolanya bagus gitu, harusnya dia akan lebih future-nya atau ininya lebih bagus ya gitu. Walaupun memang kalau tadi Jess ada ngomong ini buat pendek atau buat panjang gitu, bagaimanapun yang namanya isinya minimum 80% saham syariah ya tetap aja buat jangka panjang ya Jess, ya kita nggak bisa lihat dalam waktu dekat gitu sih. Nah, ini berarti kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum paham gitu ya untuk reksadana saham, berarti nanti minimumnya investasinya 80% di efek saham ya, Kak ya. Betul. Mungkin khususnya dalam hal ini saham syariah. Nah, kalau misalnya untuk sisanya tuh sebenarnya akan diinvestasikan kemana sih, Kak, biasanya? Oke. Biasanya sih kan kalau untuk fund manager itu kan dia melihat alokasi itu kan tergantung dari keadaan pasar gitu ya, atau view kita akan market. Jadi kalau minimum 80, maksimalnya kan 100%. Tapi kalau kita lihat misalnya, marketnya lagi volatile atau kurang bagus gitu ya, kita sih sebenarnya sisanya yang 20%-nya up to 20% itu memang bisa di efek yang lain, yaitu efek syariah berpendapatan tetap, biasanya sih sukuk ya. Jadi bisa masuk sukuk ataupun masuk ke pasar uang syariah lainnya, ataupun bisa ke deposito syariah. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kita mau nunggu deh gitu ya, mau nungguin, aduh jangan belanja dulu gitu. Either kita berharap kita lagi berharap koreksi misalnya, atau kita lihat kita nunggu dulu karena satu dan lain hal ya, misalnya nunggu laporan keuangan atau nunggu apa, itu sebenarnya bisa sisanya itu ada di yang porsi yang non saham syariahnya dulu gitu. Oke. Berarti kalau misalnya untuk currently sekarang Kak, itu sekarang mostly ada di saham kayak 90% atau 80% Kak? Iya, kalau kita lihat per bulan lalu ya, berarti ya per akhir bulan ya, berarti ya saya lihatnya ya. Per akhir bulan itu aku mesti cek nih sebentar. Kurang lebih 90 berapa persen ya yang ada di saham ya. Sorry ya, ini aku sambil lihat dulu ya. Ya, Kak. Oke. Oke. Saya tadi mau print tapi agak kelupaan. Sorry, ini dia. Oke, jadi per akhir bulan lalu itu posisinya memang lebih banyak ada di saham. Aduh, ini agak lagging. Jadi posisinya itu ada di 96,3% itu ada di saham syariah. Jadi memang lagi fully invested. Ya. Lagi fully invested. Berarti outlook-nya ya berarti lumayan positif lah ya Kak ya untuk mungkin saat-saat sekarang gitu. Ya, betul. Oke. Kak, ini kalau misalnya kita teman-teman secara kaya atau mungkin teman-teman di Sukaraset ya kayak yang kepengen investasi di syariah Susef ini, minimum pembeliannya tuh berapa sih? Soalnya kan kadang-kadang kan ada yang kayak aduh takut minimum pembeliannya besar gitu ya, mau investasi tapi takut minimum pembeliannya besar. Nah, kalau untuk syariah minimum pembelian berapa sih Kak? Oke, untuk yang ini memang minimum pembeliannya itu di 1 juta rupiah.
untuk Mm-mm. yang si Sukor Invest Syariah Sustainability Fund. Memang mungkin biasa sedikit lebih tinggi ya daripada yang biasanya kita ya. Biasa kan kita 100 ribuan, tapi Mm-mm. tetap kita pengennya supaya sahabat Sukor maupun di Saya Kaya juga tetap bisa membeli ya. Jadi minimumnya saat ini 1 juta rupiah. Oke. Kalau untuk pembelian berikutnya apakah 1 juta juga Kak? Apa bisa di bawah itu Kak? Oke, kalau pembelian berikutnya itu tidak ditentukan sih. Coba aku mesti cek dulu ya, yang ini ya, sebentar. Oh, Jadi oke, oke. sambil sambil aku cek ya sebentar ya. Jadi kalau Ya, untuk siap, siap, pembelian siap. ini itu saat ini ada di 1 juta rupiah memang. Kemudian produk ini seperti biasa juga bisa ini ya. Produk kita kan saling bisa switching juga ya. Jadi Iya. kadang-kadang ada yang mau nunggu juga gitu, nunggu dulu atau mau top up dulu di mana dulu, baru ini itu juga bisa dilakukan ya, sahabat Sukor ya. Sorry, aku Oke, kalau Saya jadi Kaya kalau panggilnya sahabat, kalau aku sahabat Sukor, kalau di Saya Kaya sama panggilnya apa sih, Jess? kita bisa teman-teman OKB, Oh, teman-teman orang kaya teman-teman OKB. benar. Oke. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita juga sahabat Sukor, Kak. Jadi kita semua sahabat Sukor. Nah, mungkin Oke. jadi ini sebenarnya infonya bagus banget sih, Kak. Jadi untuk teman-teman misalnya yang ngelihat, oh ini Sukor Syariah Sustainability Equity Fund, kenapa minimum pembeliannya 1 juta rupiah? Tapi sebenarnya ya, Kak, kita bisa nabung dulu ya, Kak. Ya, misalnya kita taruh dulu di Sukor Money Market Fund, atau kita taruh dulu nih di Sukor Stable Fund, terus nanti udah nyampe 1 juta, terus kita switching nih ke Syariah Susah ini. Nah, Ya. sebenarnya untuk di Saya Kaya sendiri, teman-teman bisa switching tanpa dikenakan biaya. Dan kalau untuk NI yang sama, selama instruksinya atau orderan naik gitu ya sebelum jam 1, nanti akan diproses di hari yang sama juga. Jadi kalau teman-teman kepengen beli Syariah Susah ini, tapi mungkin dananya belum cukup gitu ya, bisa banget beli produk Sukor lainnya yang minimum pembeliannya 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah. Nanti udah cukup dananya, udah 1 juta udah terkumpul, bisa langsung di switching. Kalau Oke. Lita mungkin kalau misalnya dari kalau Lita nih ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Soalnya kayaknya dari tempat aku juga ada beberapa pertanyaan lainnya. Oke. Eh, ini di sini ada pertanyaan seberapa mirip dengan Sukor Invest Syariah Equity Fund. Kalau dari kebijakan investasinya memang beda ya Pak ya. Tadi dengan Bapak Jojusre. Jadi kalau Sukor Invest yang Syariah Equity Fund itu kan memang secara dia reksadana saham syariah aja. Jadi ya benar-benar apa yang ada di daftar efek syariah dalam hal ini isi gitu ya, yang isi yang maksimal 100% pokoknya ada di isi. Kalau yang ini tadi ada ketentuan tambahannya Pak. Jadi ketentuan tambahannya adalah minimum dari keseluruhan efek syariahnya itu 60%-nya harus dari korporasi yang mendukung Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi memang kalau kalau mirip banget enggak sih, bakalannya sih enggak ya. Mungkin bisa dilihat juga ya dari isinya juga kita bisa lihat ya, kalau 60% kan lumayan banyak ya. Jadi Iya. memang benar-benar harus ada di situ. Itu juga dihitung ya, sahabat Sukor maupun teman-teman OKB. Jadi benar-benar ada dari sisi kita maupun dari sisi Bank Kasedian juga menghitung nih apakah memenuhi atau enggak, karena komposisi ini kan benar-benar harus terpenuhi gitu sih. Oke, oke. Nah, ini mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, aku sih Hmm. tadi aku sempat lihat juga sih Kak. Jadi aku sempat ngebandingin Ya, performance-nya beberapa indeks gitu ya. Dan ya, kebetulan banget teman-teman Srika Hati itu salah satu indeks yang outperform banget sih tahun ya, ini. Gitu. ya, Mungkin karena secara fundamental saham yang dibeli gitu ya di sama ya, reksadana Srika Hati itu juga merupakan saham berfundamental baik dan kinerja perusahaannya juga bagus gitu. Jadi walaupun misalnya ya, tahun ini IHSG-nya nggak kemana-mana, tapi reksadana-reksadana yang basisnya Srika Hati itu biasanya akan outperform gitu ya. teman-teman. Jadi salah satu bonus lah selain udah sustainable, syariah compliant, dan juga pemilihan perusahaannya juga baik-baik semua gitu. Ya. Kalau kita Nah lihat mungkin, memang
Benar yang tadi Jess bilang ya, ini dari launching, ini bukan merupakan janji, dan sekali lagi yang kalau merek Sadana itu kinerja masa lalu bukan indikasi kinerja masa datang gitu ya. Jadi dari launching ini kan baru sebulanan lebih lah ya, belum 2 bulan bahkan ya, belum 2 bulan. Memang kalau kita lihat 1 bulan terakhir itu kurang lebih di 4,3%-an, dari inception itu kurang lebih sudah di 7,3%-an. Jadi memang lumayan memang ya bagaimanapun momennya pas gitu ya, memang ya momennya memang pas. Kita sekali lagi future performance past performance doesn't indicate future performance. Tapi yang tadi Jess bilang ya, kalau kita lihat over the long term itu sebenarnya dari emiten-emiten yang berkelanjutan ini performance-nya lebih bagus ya Jess ya, dari historical ya gitu sih. Ya, karena mungkin memang banyak banget ya tadi seperti yang kalau itu udah jelasin, filtering dari perusahaannya, baik dari compliance ke syariahnya maupun compliance ke SDG goals-nya ya Kak ya. Ya, Oke, mungkin betul. Kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi kali ya Kak ya. Okay. Apakah coba kita lihat di sini. Oke. Kalau mungkin ini sedikit tips kali ya untuk teman-teman yang kepengen mulai berinvestasi nih di Syariah Susef. Untuk Syariah Susef ini lebih baik menabungnya apakah secara rutin atau secara lump sum? Oke. Sekali lagi karena ini reksadana saham kan istilahnya bukan cenayang gitu ya Jess ya, kita kan nggak pernah tahu, ibaratnya gini, aduh ini kayaknya nggak kemana. Kalau kita lihat sebenarnya baik itu IHSG maupun ISI cenderungnya malah nggak kemana-mana gitu ya selama berapa tahun. Betul. Ya kita lihat secara performance kan banyak juga yang di atas indeks gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Kadang kita pikir gini, wah ini kayaknya udah bottom nih, saya mau langsung beli. Ternyata masih bisa turun lagi. Atau sebaliknya, yang kita banyak orang bilang, oh ini kayaknya udah mentok deh. Ternyata enggak juga. Karena kan bagaimanapun ini pengelolaan investasi itu beda ya sama yang kadang-kadang yang kita lihatnya kan indeksnya sebagai benchmarknya gitu ya. Nah, karena sekali lagi kita itu tidak mungkin bisa tahu nih mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, ya paling bagus melakukan dollar cost averaging atau berkala. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita sudah beli, ternyata tiba-tiba turun lagi, ya nggak apa-apa. Kita masih punya modal nih buat beli lagi di bawah. Sebaliknya, kalau ternyata kita pikir, kayaknya besok bisa turun lagi gitu, kita udah beli nih posisinya, ternyata enggak, ternyata terbang. Ya paling nggak kita udah beli juga tadi di bawah gitu sih. Iya, setuju banget. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan produk yang lain nanti bisa dijawab juga ya mungkin sama Sumin gitu ya lewat DM ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau untuk hari ini karena kita waktunya udah hampir mau habis ya Kak ya. Kalau untuk dari Kalolita mungkin ada pesan-pesan terakhir kan ya untuk teman-teman yang kepengen berinvestasi di Syariah Susef maupun di reksadana Sukor lainnya. Oke, tapi aku mau tambahin dikit boleh ya Jess ya? Boleh. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada yang nanya tentang cleansing gitu, atau apa namanya kalau di reksadana syariah itu bedanya apa gitu ya? Oh iya. Ya kayaknya waktu itu sempat rame, saya nggak tahu apakah sudah sempat terjawab atau belum gitu ya, sahabat Sukor maupun teman-teman OKB. Jadi kalau yang namanya reksadana syariah itu memang pasti ada proses cleansing. Kenapa dibutuhkan proses cleansing? Paling gampang misalnya bank custodiannya atau tempat kita membuka rekeningnya itu bukan bank syariah misalnya. Nah, otomatis kan yang paling gampang deh yang nggak pakai kita efek-efek yang lainnya. Misalnya dapat bunga. Nah, bunganya itu kan berarti kan non halal gitu kan. Jadi pendapatan halalnya ini harus dibersihkan. Itu yang namanya proses cleansing atau purifikasi. Atau misalnya tadi nih, dari segi bisnis itu kan emang ada yang masuk negatif list yang benar-benar nggak boleh dibeli. Pokoknya kalau negatif itu benar-benar nggak boleh dibeli. Tapi ada bisnis-bisnis tertentu yang sebenarnya masih boleh dibeli, tapi somehow ada pendapatan non halalnya. Gitu ya, misalnya hotel itu kan sebenarnya bisnisnya halal ya, tapi hotel itu kadang-kadang menjual alkohol gitu misalnya.
alkoholnya ini kan nggak halal kan. Nah itu yang harus di cleansing. Jadi dari di situ si Bank Kaseden ini yang akan menghitung gitu ya. Jadi berapa yang masuk ke pendapatan non halal. Kemudian dari situ yang harus dilakukan purifikasi. Purifikasinya gimana? Jadi dalam hal ini kita harus mendapatkan persetujuan nih daripada dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS kita. Jadi nggak bisa sembarangan nih, Sukor, wah ini ada dana nih, dana non halalnya gitu ya yang harus dipurifikasi, misalnya berapa deh, 1 juta gitu gampangannya ya. Terus habis itu ya udah kita pakai deh buat apa, buat keperluan Sukor atau buat keperluan marketing gitu, itu mau boleh. Jadi benar-benar harus untuk kemaslahatan umat, ada banyak juga syarat-syarat yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Makanya kenapa kita harus dapat juga nih persetujuan dari DPS kita. Jadi nggak segampang itu ya, sahabat Sukor. Jadi jangan saya, wah kalau gitu saya nih nggak halal dong gitu karena ada yang nggak halal yang enggak. Itu ada melalui proses purifikasi gitu. Nah, tadi yang untuk yang cleansing, soalnya kayaknya kemarin lagi heboh nih, mumpung kita lagi ada event gini, kayaknya kita sekalian ya terangin. Iya, pas banget Kak, karena memang kemarin ada yang bingung gitu ya dan bertanya-tanya ini sebenarnya cleansingnya tuh untuk apa? Terus kalau misalnya ada pendapatan non halal, apakah berarti ini haram atau nggak boleh gitu kan? Tapi ternyata sebenarnya teman-teman ini bukan seperti yang teman-teman pikirkan gitu ya, terlalu jauh. Jadi basically ya hal-hal yang sifatnya ya kayak bunga bank gitu kalau kita buka rekening dan sebagainya gitu. Dan nggak perlu takut juga teman-teman karena dana-dananya pun juga nanti akan melalui proses purifikasi seperti yang kalau kita bilang atau proses cleansing. Kemarin aku juga sempat tuh kebetulan sempat banget ketemu Mbak Cici ya dari Sekolah juga. Terus kemarin kita juga sempat ngomong tuh kalau misalnya dana-dananya ini tuh sebenarnya purifikasi bisa kayak nyumbang pesantren gitu ya kalau Rita ya. Jadi sebenarnya dananya tuh kalau misalnya ini juga akan digunakan untuk kepentingan ini ya, kepentingan umat lah ya Kak ya. Betul dan itu lumayan ini ya, maksudnya syaratnya tuh lumayan ketat juga. Jadi salahnya kayak tadi kan nggak boleh kegiatan yang benar-benar untuk Sukornya tuh kan nggak boleh. Kemudian kayak beli makanan aja nggak boleh loh, benar-benar jadi kalau kayak membangun sesuatu atau misalnya kita menyediakan apa misalnya tempat wudhu atau apa yang lebih ke infrastrukturnya gitu tuh yang dibolehkan. Jadi nggak yang sesaat ya, ibaratnya kalau makan itu ya memang berguna, tapi kan mungkin lebih sesaat ya. Tapi kalau kayak tadi pesantren apa itu kan lebih panjang. Iya, jadi kayak pembangunan pesantren atau mungkin kayak kemarin juga contohnya tuh yang disarankan beli mungkin alat sholat gitu ya atau Al-Quran gitu terus disumbangkan. Nah jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir karena dana-dananya pun nanti akan melalui proses cleansing atau purifikasi oleh Sukor Asetnya. Nah mungkin thank you banget nih kalau Lita untuk waktunya hari ini. Kita dapat tambahan belajar lagi ya soal proses cleansing di reksadana. Nah mungkin kalau Lita ada beberapa pesan terakhir nggak untuk teman-teman yang ingin berinvestasi? Oke, jadi teman-teman kita dari Sukor sendiri memang kita komit untuk selalu menyediakan gitu ya, kita selalu berusaha supaya kita dapat menyediakan produk-produk gitu ya yang terbaik untuk sahabat Sukor maupun teman-teman OKB semua. Kenapa? Karena kita tahu dan kita sadar bahwa tujuan investasi beda-beda, profil resiko beda-beda ya. Jadi kita berusaha juga menyediakan apa yang kira-kira dibutuhkan nih sama teman-teman OKB semua. Jadi jangan sampai bingung nih mau milih yang mana. Nah untuk pemilihannya sih bisa dibantu ya dari saya kayak teman-teman dari saya kayak juga bisa bantu selain dari kita juga. Jadi salah satu yang kita besut yang terbaru adalah ini Sukoritas Syariah Sustainability Fund. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita kedepannya ya kita harus lebih responsible ya untuk dalam melakukan investasi maupun dalam kita melakukan pengelolaan investasi. Jadi itulah sebabnya kita terus berusaha, memang belum 100% ya sahabat Sukor maupun teman-teman OKB semua, kita terus berusaha ya kecil-kecil sedikit-sedikit supaya nanti lama-lama mencapai tujuannya ya. Salah satunya adalah gimana caranya kita berusaha menyediakan produk-produk yang memang mendukung untuk investasi berkelanjutan atau responsible investment ini juga gitu. Salah satunya adalah dengan produk ini. Nah, yang tadi kita sudah sempat bahas juga ya, harusnya dengan kita pemilihan dari emitennya saja sudah dipilih gitu, kita
berkeyakinan dan kita berharap juga ya bahwa si emiten-emiten ini bisa menghasilkan performance yang lebih bagus juga dibandingkan yang tidak menjalankan responsible investment gitu sih, sahabat support dan teman-teman OKB lainnya. Jadi ini produk sudah tersedia di Saya Kaya, tinggal diklik ya, Jas ya. Betul. Bisa pakai jari ini paling gampang. Jadi sudah silakan dibeli. Iya, jadi hari ini udah naik. Sesuai ya, tapi ya inget loh. Betul, ya. Jadi untuk teman-teman, untuk produk ini Super Syariah Sustainability Equity Fund udah bisa dibeli di Saya Kaya per hari ini. Dan untuk minimum pembeliannya sebesar 1 juta rupiah, dan perlu diingat teman-teman seperti yang tadi Kak Lita bilang bahwa produknya cocok untuk investasi jangka panjang karena memang produknya merupakan kelas aset saham. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dengar Saya Kaya atau mungkin belum pernah download Saya Kaya, langsung aja dicoba untuk download di Saya Kaya di Google Play Store atau di App Store, di mana teman-teman yang sudah melakukan registrasi dan KYC sampai selesai akan dapat juga nih bonus reksadana sebesar Rp15.000. Jadi untuk teman-teman silakan aja langsung di-download aplikasi Saya Kayanya. Dan thank you banget Kak Lita untuk waktunya, kesediaannya ngobrol hari ini di Fun Friday. Dan seru banget hari ini, dapat banyak pengetahuan baru juga. Thank you banget nih untuk teman-teman juga yang udah stay tune di obrolan kita hari ini.